Assalamualaikum. Pada video kali ini saya akan mengkritik sebuah cerpen karya Fatma Eli yang berjudul Akal. Nah, di sini saya lebih akan mengkritik tokoh yang terdapat dalam cerpen Akal ini. Baik, cerpen yang ditulis oleh Fatma Eli ini mengandung amanat yang sangat berguna bagi pembaca. Sebelum menganalisis tokoh dan penokohan, saya akan membacakan sinopsis dari cerpen Akal karya Fatma Eli ini. Diceritakan seorang laki-laki yang berusia 40 tahun. Ia tinggal sendiri di rumah peninggalan orang tua, tanpa seorang pun yang mendampingi. Ia selalu sedih dalam kegagalan dan kesepian. Ia selalu teringat ibu, orang yang terakhir mendampinginya setelah kematian ayah. Dan ia adalah seorang sarjana. Walaupun ia seorang sarjana, hingga kematian ibunya ia belum mendapatkan pekerjaan. Hatinya terasa semakin pedih. Betapa tidak, ia belum dapat membahagiakan, mengurus, dan merawat terhadap penyakit yang diderita ibunya. Maut telah menjemput nyawa ibunya. Ibunya sangat menyayanginya karena telah berjuang menyekolahkannya, banting tulang dengan berdagang barang-barang pecah belah. Hanya karena ingin anaknya menjadi seorang sarjana. Karena tidak memiliki pekerjaan, ia bertemu dan diajak oleh Iwan, pemuda yang baru dikenal saat ia ngamen di sebuah restoran. Ia diminta Iwan untuk menyanyi di dalam grup band miliknya yang bisa meledak dalam pembuatan kaset atau video klipnya. Iwan ini ternyata mempunyai niat jahat, di mana dalam rokok yang dihisapnya diberi suatu campuran yang diketahui sebagai ganja. Tidak hanya itu, sabu-sabu juga diberikan Iwan kepada lelaki ini. Dikenalkan dengan Rika, kemudian jadilah ia pengedar. Kemudian hari demi hari, bulan demi bulan, hingga tahun ia semakin candu dalam barang haram tersebut, dan kebutuhan terhadap barang itu diperolehnya melalui pekerjaannya sebagai pengedar. Sesekali ia memberontak. Ternyata kau seorang pembunuh, Wan. Lucunya ia tak pernah mau menghindar dari Iwan. Iwan baginya sudah sedemikian merangkapnya, memasungnya dalam kebutuhan terhadap barang haram tersebut. Kemudian hingga suatu saat ia semakin dirasuki bayang-bayang dan suara takut, cemas, dendam, sakit hati, sepi, tegang, menyebabkan tidak sanggup lagi berdiri di atas fakta alam yang nyata. Pengaruh barang haram tersebut yang sudah sedemikian lama dipakai tambah merusak otak, akal, dan jiwanya. Padahal dia, lelaki ini, tidak disebutkan namanya, seorang sarjana. Kemudian karena barang haram tersebut, jadilah ia sebagai orang yang dikenal dengan sebutan orang gila yang tidak waras lagi akalnya. Nah, dalam cerpen ini, tokoh yang pertama, adapun tokoh yang terdapat dalam cerpen ini, lelaki itu atau ia, tidak disebutkan namanya, merupakan tokoh utama. Berdasarkan teori yang tadi, ia atau lelaki itu dalam cerpen ini termasuk dalam tokoh sentral antagonis. Tokoh sentral antagonis adalah tokoh yang membawakan perwatakan yang bertentangan dengan protagonis atau menyampaikan nilai-nilai negatif. Sedangkan ibu merupakan tokoh bawahan, di mana dalam cerpen ini ibu termasuk tokoh bawahan tambahan. Tokoh yang sedikit sekali memegang peran dalam peristiwa cerita. Kemudian ada Iwan. Iwan juga merupakan tokoh bawahan, di mana dalam cerpen ini yang menjadi kepercayaan tokoh sentral atau protagonis atau antagonis.
Kemudian Rika. Rika ini termasuk tokoh bawahan lataran, di mana tokoh yang menjadi bagian atau berfungsi sebagai latar cerita saja. Nokohan yang pertama, lelaki itu atau ia digambarkan sebagai seorang laki-laki yang pantang menyerah, tidak mudah putus asa. Ia selalu berusaha untuk memperoleh pekerjaan demi pekerjaan untuk membahagiakan ibu tercintanya. Walaupun hingga ibunya meninggal, ia belum memperoleh pekerjaan. Kemudian ibu digambarkan sebagai seorang perempuan yang sabar, membiayai kuliah anaknya dengan bekerja keras hingga menjadi pedagang. Walaupun anaknya belum mendapatkan pekerjaan, anaknya ini seorang sarjana, namun hanya belum mendapatkan pekerjaan saja. Ia selalu memberi semangat agar anaknya tidak putus asa. Kemudian Iwan digambarkan sebagai seorang laki-laki yang baik, tetapi juga mempunyai sifat egois. Kebaikannya yaitu telah memberikan pekerjaan kepada laki-laki itu. Namun Iwan ini juga mempunyai sifat yang jahat karena sudah menjebak dalam sebuah kehancuran terhadap lelaki itu. Kemudian untuk tokoh Rika tidak bisa dideskripsikan karena Rika ini hanya disebutkan namanya saja. Di sini hanya terdapat 4 tokoh. Lelaki itu atau ia tidak disebutkan namanya. Kemudian ada ibu, juga ada Iwan dan ada Rika. Baik, hanya itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai tokoh dalam cerpen Akal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.